Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rian Ageng Prastio, Prodi D4 Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 21509334062. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang multimeter atau yang sering dikenal dengan sebutan avometer. Secara garis besar, multi itu adalah banyak, yaitu alat ukur yang bisa mengukur banyak ukuran. Langsung yang pertama adalah fungsi multimeter. Fungsi pertama yaitu mengukur resistensi atau ohm, yang kedua mengukur tegangan DC volt, yang ketiga mengukur tegangan AC volt, yang keempat mengukur arus listrik atau ampere. Ini bisa dalam mikroampere ataupun miliampere. Tergantung kita menggunakan avonya ya. Di setiap multimeter itu berbeda-beda, beda merek, beda bentuk. Ini langsung saja bagian-bagian pada multimeter. Bagian-bagian pada multimeter yang pertama adalah jarum petunjuk. Ini berfungsi sebagai petunjuk nominal atau besaran skala yang kita ukur. Jadi penunjuknya adalah jarum ini. Yang kedua adalah zero adjusting screw atau set 0. Dalam pengkalibrasiannya, ini digunakan untuk mengset 0 jarum pada sebelah kiri. Kita tahu ya, dalam alat ukur itu pasti ada ketidakstandarannya, yaitu jarum ada di titik bawah 0 atau jarum di titik atas. Jadi dengan skrup ini kita bisa mengukur jarum pada set 0 untuk mengkalibrasinya. Yang ketiga adalah selektor. Selektor ini berfungsi sebagai penunjuk menu yang kita pilih. Ya, misalkan kita ingin memilih tegangan baterai DC, berarti kita ukur selektor ini kita arahkan kepada DC dan tergantung nominal yang akan kita pilih. Ataupun juga kita akan mengukur resistensi, kita langsung di menu ohm. Yang kita pilih adalah kali 1, kali 10, kali 100, ataupun kali 1000, dan sebagainya. Yang keempat adalah, ini adalah tempat angka atau skala ukur, yaitu di mana yang kita ukur skalanya ditunjukkan pada bagian kotak ini atau di kotak skala ukur ini. Yang kelima dan keenam ini adalah penghubungnya atau negatif probe dan positif probe. Yang hitam ini kita colokkan ke kutub negatif benda, dan yang merah kita colokkan ke kutub positif benda. Misalkan di baterai kan ada positif negatif, jadi yang hitam kita colokkan ke negatif, yang merah kita colokkan ke positif. Yang ketujuh ini pengatur 0 ohm. Fungsi dari ini kita tahu bahwa kalau mau ukur resistor atau tegangan itu spesial ya. Jadi caranya kita menyatukan antara negatif probe dan positif probe. Itu jarum ini akan langsung menuju 0 ke yang paling kanan. Fungsinya ini, jika jarum kurang dari 0 atau lebih dari 0, kita mengsetnya dengan ini, selektor pengatur 0 ohm. Jadi ini bisa menyesuaikan jarum pada pas garis 0 ohm yang sebelah kanan. Jadi fungsinya itu. Lanjut, ini adalah gambaran besar di skala ukur ya. Jadi yang atas ini spesial hanya untuk mengukur ohm, dan yang bawah 3 ini adalah nilai
Dan ini untuk mengukur DC volt, DC ampere, ataupun juga AC volt. Penjelasan lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama ini adalah cara mengukur DC volt. Yang pertama, memutar selektor pemilih ke skala pengukur DCV. Ya, ini selektor tadi kita putar ke menu DCV untuk mengukur DC volt. Yang kedua, lihat angka saklar pemilih. Nah, ini misalkan kita ingin memilih atau ingin mengukur baterai mobil yang 12 volt. Itu kita memilih angka saklar. Misalkan kita memilih di 50 volt. Langsung ketiga, lihat saklar maksimal yang sebanding. Misalkan kita memilih itu tidak boleh yang lebih kecil, kita harus memilih yang lebih besar. Jika kita mengukur 12, yang kita pilih itu adalah lebih besar dari 12, yaitu 50, 100, dan sebagainya. Kalau kita memilih yang lebih kecil, itu berakibat akan terjadi kebakaran atau kerusakan pada AVO kita atau mikro atau multimeter kita, akan terjadi kerusakan. Langkah selanjutnya adalah lihat angka yang ditunjukkan jarum pada kolom skala. Nah, ini melihat angka yang ditunjukkan pada jarum skala. 5. Hasil pengukurannya adalah angka skala, angka yang berada di skala, dibagi angka skala maksimal, yaitu tadi, ada 10, ada 250, ada 50, dan dikali saklar pemilih. Langsung saja ke contohnya. Seperti ini. Misalkan kita mengukur sebuah baterai, langsung jarum menunjukkan di titik ini, saklar atau selektor di 50 DC volt. Yaitu tadi, jarum menunjukkan ini ya, 22 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 22 volt. Yaitu banyak garis ini dengan jumlah 50 volt, berarti kita tinggal hitung saja. Berarti setiap divisi 0 sampai 10 itu nilainya 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22. Berarti 22 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 22 volt DC. Seperti itu. Contoh selanjutnya, ini kita menggunakan selektor 250. Di 250, skala maksimalnya kita pakai yang 250. Jadi, divisinya berbeda dengan yang tadi. Kalau ini divisinya 50 dibagi 10. Berarti setiap satu garis ini mewakili 5. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 10, 20. 20 kali 5 sama dengan 100. Ditambah lagi 105, 110, 115, 120, 130, 135, 140. Berarti 140 dibagi 250 dikali 250 sama dengan 140 volt DC. Seperti itu. Gampang kalau ini. Yang kedua adalah cara mengukur ohm. Yang pertama, men-set atau memutar selektor pemilih ke skala pengukur ohm pada menu ohm. Kemudian ini tadi langkah kedua adalah set 0 dengan menghubungkan prob positif dan prob negatif. Jadi prob positif dan prob negatif kita satukan dan set 0 ke 0 kanan. 0 kanan pada skala ukur.
pastikan jarum menuju angka 0 pada baris angka skala pengukuran yang paling kanan. Jika tidak kurang dari 0 atau lebih dari 0, kita menggunakan selektor penset 0 pada multimeter tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Yang keempat, mengukur hambatannya dengan cara membaca hasil pengukuran. Lihat angka yang ditunjukkan jarum pada deret angka lalu lihat skala pada selektor pemilih, kalikan angka yang ditunjukkan jarum dengan angka pada saklar. Contohnya seperti ini. Kita pilih selektor dikali 1. Pada skala ukur ini, setiap kenaikannya pasti berbeda-beda ya, divisinya. Dan misalkan dari 0 ke 1 ini, setiap nilai satu divisinya ini adalah 0,2. 2 sampai 5, ini nilai divisinya 0,5, sama juga 5 sampai 10, yaitu 0,5, 10 sampai 20, ini, sebentar, ini 15, 1, ini 1 ya, setiap divisinya. 20 ke 30 itu satu divisinya 2, 30 ke 40 itu sama juga 2, dan seterusnya. Tinggal kita melihat garisnya seperti ini. Hasil pengukurannya angka pada skala dikali saklar pemilih atau selektor. Jarum menunjukkan angka 10 dikalikan dengan kali 1 pada selektor. Berarti besar hambatannya adalah 10 ohm. Seperti itu. Lanjut ke contoh kedua. Yang kedua, kita selektor pada 1K ohm, 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Menunjukkan angka di 6,5 ya. Ini 5,5, 6, 6,5 dikali 1000 ohm atau 1 kilo ohm menjadi 6.500 ohm dijadikan ke kilo ohm menjadi 6,5 ohm. Kilo ohm. Seperti itu. Yang terakhir atau ini untuk cara membaca dan mengukur tegangan AC ataupun ampere DC, DCA, maka langkah yang harus dilakukan adalah sama seperti langkah mengukur tegangan DC atau DCV. Hanya saja selektor pemilih diarahkan pada pengukuran AC volt atau DC ampere. Jadi secara sistemnya sama, cuman beda kita memilihnya pada selektor. Menu pada selektor itu, jika kita ingin mengukur AC, itu kita pilih pada menu kolom AC. Kalau kita ingin mengukur DC ampere, selektor kita pindahkan ke kolom DC ampere. Ini contoh untuk mengukur AC, sama seperti tadi yang kita bahas. Kita misalkan selektor kita di 1000 ohm. 1000 ohm kita menggunakan skala maksimal yang 10. Kita hitung setiap divisi dari 0 sampai 2 adalah 0,2. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dikali 0,02. 2 ditambah 0,2. 2,2 dibagi 10 dikali 100. Oh, ini mohon maaf, 100 dan 1000. Tidak kelihatan. Jadinya 220 volt AC. Seperti itu. Sekian
presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.